Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kembali berjumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Suyono, Sarjana Teknik Sarjana Pendidikan. Pada pekan ke-6 ini Bapak akan membahas materi tentang perawatan berkala sistem pendingin dan sistem pelumasan, namun sesuai dengan KIKD atau kompetensi dasar, kita di pekan ke-6 ini masih ada di materi sistem pelumasan. Sehingga untuk di pekan ke-7 besok, itu bisa kita masuk ke materi sistem pendinginan, atau akan Bapak adakan yang namanya penilaian harian ke-1 sebagai nanti persiapan jelang kegiatan PTS penilaian tengah semester, yaitu di pekan ke-9 atau pekan ke-10. Kemudian untuk lebih lanjut dan mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan materi dari sistem pelumasan, di mana di pekan ke-4 dan pekan ke-5 kemarin juga sudah Bapak lakukan share atau upload materi yang bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah. Nah, untuk kali ini Bapak akan mengulas dalam bentuk video presentasi, di mana untuk memperdalam materi ini sehingga bisa lebih kalian pahami dan pelajari. Nah, yang pertama ada tujuan, yaitu menelaah sistem pelumasan dan sistem pendinginan, menelaah minyak pelumas, merawat berkala sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, bedanya kita fokus ke sistem pelumasan saja ya anak-anakku sekalian. Jadi materi ini itu berlaku untuk 11 TKR1, 11 TKR2, dan 11 TKR3. Terutama kelas yang Bapak ajar yaitu di 11 TKR1 dan 11 TKR3. Nah, indikator pencapaiannya juga sama, jadi dia menelaah sistem pelumasan, menelaah minyak pelumas, merawat berkala sistem pelumasan. Nah, ini akan Bapak sedikit ulang materinya biar lebih jelas ya. Fungsi pelumasan di sini fungsinya memperkecil gesekan sehingga mengurangi keausan. 2. Mendinginkan komponen, jadi panas komponen berpindah ke oli. Yang ketiga, sebagai perapat, misal antara ring piston dengan dinding silinder. Yang keempat, sebagai pembersih dari keausan bidang pelumas. Jadi ini adalah fungsi dari pelumasan, memperkecil gesekan, sebagai pendinginan, sebagai perapat, dan sebagai pembersih. Jadi ini kalau ditanya ada soal sistem pelumasan fungsinya untuk apa saja, maka inilah harus kalian jawab ya. Kemudian kedua, macam-macamnya apa saja. Nah, di sini ada pelumasan campur. Digunakan pada kebanyakan mesin stasioner 2 tak, yang kecil dan kendaraan ringan seperti Vespa, Yamaha, Suzuki. Ini pelumasan campur. Sifatnya apa saja? Selalu menggunakan oli baru, karena oli yang tercampur bensin ikut terbakar dan habis. Timbul polusi dari gas buang. Pemakaian oli boros ya. Kandungan oli 2-4% dari bensin. Ini menurut spesifikasi pabrik ya. Pelumasan campur digunakan hanya untuk motor 2 tak. Jadi kalau kamu biasanya ada motor 2 tak, itu bensin dicampur dengan oli ya. Makanya kadang sebenarnya warnanya itu misalkan dulu premium kuning, kemudian dia menjadi hijau, itu ditambahkan dengan campuran oli ya. Ini namanya pelumasan campur. Ini berlaku di motor 2 tak. Kemudian kedua, pelumasan tekan. Nah, sifat yang menonjol apa pelumasan tekan? Pelumasannya kontinu itu terus ya, teratur dan merata. Digunakan pada motor bensin, diesel 4 tak dan diesel 2 tak. Jadi untuk motor bensin, kalau diesel di 4 tak dan 2 tak. Oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu. Jadi ada masanya, ada waktunya untuk oli itu dilakukan penggantian. Nah, pada umumnya kalau di motor bensin itu oli diganti setiap 10.000 km. 10.000 km ini acuannya adalah atau dikatakan periodic maintenance ya, penggantian oli secara berkala. 1000 km itu sama dengan halnya 1 bulan.
kalau dalam waktunya. Sehingga kalau 10.000 km ya berarti 10 bulan. Itu kurang lebihnya. Cuma nanti itu di dalam kendaraan disesuaikan dengan mana yang melampaui terlebih dahulu, yaitu kilometernya atau waktunya. Maksudnya adalah jika kamu punya mobil, harusnya batasnya 10.000 km harus kemudian diganti olinya. Kalau mobil kalian itu tidak kalian pakai, ya otomatis tidak akan pernah mencapai 10.000 km seperti itu, ya. Jadi pasti akan lama sekali. Begitu juga dengan kalian punya mobil, kemudian tidak sampai kemudian 10 bulan, ternyata sudah mencapai 10.000 km. Karena mungkin kalian sering lakukan operasional Grab atau dilakukan sering perjalanan Surabaya, Madiun atau luar kota dan sebagainya. Maka tidak sampai namanya 10 bulan itu sudah mencapai 10.000 km. Itu maksudnya. Jadi mana yang mendahului terlebih dahulu, ya. Nah, kalau di motor diesel, oli diganti setiap 5.000 km. Namun ada kalanya motor bensin, ya, semacam ya jenis Avanza, Xenia, ya, di Toyota ya, atau Daihatsu, kemudian ada Suzuki R3 dan sebagainya, atau jenis mobil kecil Honda Brio, Agya, Ayla, Sigra, ya. Nah, ini di bengkel resmi biasanya direkomendasikan pergantian kelipatan 5.000 km itu sudah disuruh ganti seperti itu. Tapi acuannya tetap 10.000 kalau bensin, ya. Nah, kemudian motor diesel yaitu 5.000 km. Nah, ini sistem pelumasan tekan, ya. Pelumasan tekan nanti kondisi gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu oli mesin atau motor. Di pasaran banyak oli motor yang ditawar pabrik. Bagaimana menentukan oli yang sesuai untuk kebutuhan motor atau engine? Nah, hal ini dapat ditentukan melalui spesifikasi oli yang dapat dibaca pada tulisan yang menempel pada kaleng oli. Nah, ini pada botol oli, ya. Itu nanti ada keterangan. Salah satunya yang pertama ini, spesifikasi kekentalan atau namanya viskositas. Nah, mungkin kalau kamu nanti membaca ada spesifikasi standar namanya SAE. Ini kepanjangan dari Society of Automotive Engineering, ya. Nah, nanti oli itu ada namanya oli single grade atau oli multi grade. Kalau single grade itu seperti ini. Nah, SAE 20 itu aja. SAE 30, SAE 50. Ya. Tapi kalau oli multi grade itu nanti ada keterangan di sini. SAE 20W 50. Jadi ada tambahannya 20W. Nah, Bapak terangkan terlebih dahulu di sini di depan di atas, ya. SAE 20. Ini angkanya 20, 30, 50 itu kan ada perbedaan. Nah, di sini sudah dikasih keterangan. Kalau nilai angkanya itu lebih kecil, maka dia nilai viskositasnya akan rendah atau dikatakan encer. Nah, kalau yang 30 dia sedang, 50 dia kental. Ingat-ingat, SAE itu untuk viskositas atau kekentalan, tingkat kekentalan oli, ya. Nah, kemudian ada istilah namanya oli multigrade. Apa itu keterangannya? Oli yang telah diberi bahan aditif yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak cepat encer bila suhunya naik dan tidak cepat beku pada temperatur rendah. Jadi dia nanti pada waktu suhunya naik itu dia oli tersebut tidak cepat encer dan tidak cepat beku pada temperatur rendah atau pada waktu kondisi suhunya rendah. Maka di sini ada namanya, contoh ini Mestran Super SAE 20W 50. Nah, keterangan W sini itu adalah singkatan dari winter. Winter itu dingin. Jadi oli ini itu bisa digunakan pada kondisi dingin besar 20 derajat Celcius. 50. Nah, ini adalah pada temperatur tinggi. Jadi pada batas temperatur tinggi 50 derajat dia tidak ada masalah dan dia nggak cepat encer, ya. Masih kalau 50 derajat Celcius oli tersebut tidak cepat encer seperti itu, ya. Nah, kalau yang di 20W ini kekentalan biasa saya 20W, kondisinya berada di 20 derajat. Ya. Nah, ini adalah keterangan dari
kode tingkat kekentalan oli atau viskositas SAE 2050. Penggunaan oli multigrade tidak lebih menguntungkan pada hawa yang perubahan tidak banyak atau merata seperti di Indonesia. Seperti itu, ya. Jadi memang standarnya. Bahkan sekarang kalau di mobil-mobil itu sudah mulai 0W, ya, 0W. Jadi dia bisa sampai untuk di titik beku mulai 0 derajat, ya. Itu ada atau bahkan di luar negeri juga sudah menggunakan seperti itu. Nah, kemudian kedua, spesifikasi kualitas. Nah, kalau namanya spesifik kualitas itu ada namanya API. Jadi nanti ada namanya SAE, ada namanya API. API itu kepanjangan dari American Petroleum Institute, ya. Jadi dia tingkat kualitas oli. Nah, kalau motor bensin itu diawali dengan angka S. Kalau motor diesel diawali dengan angka C, ya. Nah, kemudian huruf yang ada di belakangnya S itu adalah menunjukkan dari tingkat kualitas olinya. Semakin hurufnya mengarah dari mulai A sampai Z, ya. Jadi kalau dari A itu tugasnya ringan, kalau dia ini F maka dia tugas sangat berat. Jadi kualitasnya semakin bagus. Jadi itu intinya, ya. Ketiga, oli yang biasa digunakan pada motor atau engine. Motor bensin itu menggunakan dengan kualitas SC dan SE, ini yang sering digunakan. Motor diesel itu CC dan CD, ya. Nah, contoh oli pertama yang dapat memenuhi semua kebutuhan normal untuk motor bensin dan motor diesel adalah Mestran B40. Jadi nanti keterangannya SAE40, AB-nya SE atau CC. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti kalian di rumah juga boleh misalkan nanti melihat dari kemasan atau botol dari oli. Nah, untuk pembelian oli itu di mobil kurang lebih kapasitasnya itu antara rata tergantung dari mobilnya, ya. Itu biasanya kalau di Avanza Xenia itu sekitar kurang lebih 3,5 liter. Sehingga nanti kamu bisa satu jerigen gitu isinya 4 liter. Nah, per liternya nanti tinggal harganya berapa. Macam-macam, ada yang 90.000, ada 85.000, ada yang 100.000, ada yang 120.000 per tiap liternya. Tergantung dari jenis olinya masing-masing, ya. Kalau bisa gunakan oli yang standar seperti itu, ya. Nanti bisa kalian lihat kemasan di situ, ya. Bisa nanti belinya per botol, per literan, atau nanti langsung bisa 4 liter, ya. Itu kalau pembelian untuk kemasan oli. Keempat, interval penggantian oli motor. Nah, motor bensin tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk penggantiannya itu setiap 10 km. Kalau motor diesel itu diganti setiap 5.000 km. Jadi makanya dikasih keterangan di sini lebih cepat kotor, ya. Karena motor diesel itu dia lebih cepat kotor karena dia rekomendasinya 5.000 km. Kalau bensin 10.000 km. Kalau motor diesel contohnya seperti apa? Ya seperti Toyota Kijang Innova yang diesel itu kan ada, ya. Nah, itu. Berikutnya yang E, penggantian elemen saringan oli. Nah, jadi nanti juga selain oli ada namanya saringan oli. Ini juga harus dilakukan penggantian. Jadi kalau bisa pada waktu mengganti oli mesin, maka saringan oli ini juga harus diganti. Nah, ada keterangan di sini. Kadang-kadang mesin atau motor kendaraan menggunakan unit saringan oli dengan elemen saringannya dapat diganti sendiri. Bisa. Cara mengganti elemen saringan, nah ini ada lepas baut pada pusat rumah saringan. Jika rumah saringan melekat atau lengket, pukul sedikit dengan palu plastik untuk melepasnya. Cuci rumah saringan dan perlengkapannya. Elemen saringan dan silnya harus diganti dengan baru setiap 20.000 km. Nah, sebenarnya tadi sudah dikasih keterangan setiap 20.000 km, ya, untuk saringan oli. Namun idealnya pada waktu di bengkel, realnya itu pada waktu kalau ganti oli, pasti saringan olinya langsung diganti juga. Karena itu sekalian dalam satu pembersihan. Karena nanti kalau nggak diganti, ya otomatis akan juga percuma melakukan penggantian olinya seperti itu. Jadi mesti kotor. Tapi acuannya tadi kalau olinya 10.000, kalau saringan olinya 20.000. Itu adalah cara penggantian olinya seperti itu, ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu di video yang pertama. Nanti akan ada lanjutan di video part kedua, sistem pelumasan, ya, sehingga tetap dipelajari dan dipahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.